Selamat pagi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Suara Radio Abdi Allah. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa, tak putus-putusnya kami bersyukur. Kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami untuk siap ditanami kebenaran firman Tuhan. Bukalah pikiran kami untuk bisa memahami, dan tolong kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan diambil dari Kejadian 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dan Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan dari Amsal 14:30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kemudian Kejadian 37 ayat yang pertama sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir dari masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal indah baginya. Ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tapaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia bermimpi pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Tema renungan pada pagi hari ini adalah pilih kasih. Pilih kasih. Saudara memahami makna nas secara eksposisi sebagaimana dimaksud penulis, yaitu menetapkan makna teks tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan sangat konsentrasi dalam Injil. Itu tidak gampang. Dalam kehidupan kita, baik itu keluarga, pekerjaan, maupun sekolah kita, sering sadar maupun tidak sadar, memperlakukan anak-anak, pegawai, guru, maupun pekerja yang lain, bahkan dalam gereja pun sering terjadi hal yang demikian, yaitu dengan pilih kasih. Pilih kasih menyebabkan orang iri hati, dan kalau sudah iri hati dapat melakukan segala cara untuk menyakiti orang lain. Demikian juga dengan cerita Yusuf di sini. Kebencian yang dilakukan oleh saudara Yusuf itu dikarenakan tindakan orang tua yang kurang bijaksana. Karena pilih kasih terhadap anak yang satu dan yang lain, yang menyebabkan mereka luka batin dan marah,
sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kisah Yusuf, ini bukan saja mempersiapkan kisah keluar bangsa Israel dari Mesir, tetapi dalam hal ini menyoroti kesetiaan Yusuf kepada Allah. Dan banyak cara Allah yang dipakai untuk melindungi dan mengarahkan orang pilihannya untuk berjalan dalam jalan yang benar. Sekalipun banyak menghadapi masalah dan kesulitan serta penderitaan dalam dunia yang tidak benar ini, tetapi orang yang benar pada akhirnya mengalami kemenangan karena Allah berjalan bersama dengan mereka. Ada beberapa hal yang kita belajar dalam nas ini, supaya kita tidak melakukan hal yang dilakukan oleh Yakub dalam nas tersebut. Yang pertama, ketidakbijakan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Ketidakbijakan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Bijaksana berasal kata bijak, yang artinya selalu menggunakan akal budi dan pikirannya dalam menghadapi segala masalah, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga. Bijak juga berarti pandai, berilmu, dan berhikmat. Banyak orang yang pandai tetapi sedikit yang bijak, termasuk dalam mendidik anak, dalam rumah tangga. Bijaksana artinya kecermatan dalam bertindak, dalam menggunakan akal budi. Semua dipikirkan matang-matang atau arif. Hikmat. Dalam Kolose 3 ayat 21, Paulus menegaskan untuk kaum bapak untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya, supaya mereka tidak tawar hatinya. Di sini Yakub tidak bijak dalam mendidik anak-anaknya. Ia lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Ada beberapa hal yang dilakukan Yakub sehingga ia tidak bijak dalam mendidik anak-anaknya. Yang pertama, dia lebih mencintai Yusuf, ayat yang ketiga. Sekalipun ada alasan, yaitu Yusuf dilahirkan dari istri yang memang dicintai sejak semula, dan Yusuf lahir pada masa tuanya. Yakub menyatakan kasihnya pada Yusuf sangat menyolok. Pada saat itu Yusuf berumur 17 tahun. Yakub membuatkan jubah yang sangat indah bagi Yusuf, yang mungkin mengisyaratkan kehormatan lebih jauh, lebih baik yang akan diberikan kepada Yusuf di kemudian hari. Pengasuhan orang tua harus sama, tidak boleh pilih kasih, dan tidak boleh membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Harus bijak dan dipandu dengan pimpinan yang benar terhadap anak-anak. Sekalipun Yusuf lebih taat dan setia kepada ayahnya, sehingga timbul kebencian dari saudara Yusuf. Yang B, Yusuf memberitahukan ayahnya tentang kefasikan saudara-saudaranya, ayat yang pertama dan kedua, dengan tujuan supaya ayahnya menegur mereka. Ia melakukan sebagai adik yang setia, bukan sebagai pengadu atau karena benci, tetapi karena tidak berani mengingatkan saudaranya. Tetapi ia menyerahkan kepada orang yang lebih berwenang. Tetapi maksud baik itu ditanggapi dengan negatif. Sudah biasa orang yang bermaksud baik ditanggapi tidak baik dan dipandang sebagai musuh atau dibenci. Ya. Contohnya peristiwa di kelas menegur temannya yang mengantuk, dan juga siswi melapor kepada gurunya, dan kemudian dia dibuli oleh temannya sendiri dengan ditelanjangin. Bandingkan Amsal 9 ayat 8. Sudah biasa orang yang mencintai Tuhan dan dikasih Tuhan dibenci dunia. Yusuf melayani saudaranya, anak Bilha, tetapi dia dijadikan pembantu. Yang C, Yusuf bermimpi atas kekuasaannya terhadap saudaranya. Ayat yang kelima sampai 11, yang akhirnya membuka kebencian yang mendalam dan sakit hati atau luka batin yang menyebabkan saudara Yusuf merancang kejahatan, yaitu pembunuhan. Padahal mimpi-mimpi yang dialami itu mengandung nubuatan. Ayat 6, 7, 9, dan 10. Waktu itu ia masih sangat muda, 17 tahun. Masih polos, ia saleh, taat, dan condong pada hal-hal yang baik. Dan hal itu pantas dia terima pernyataan Allah yang penuh rahmat terhadap dirinya. Allah tahu bahwa Yusuf akan menghadapi berbagai masalah. Allah memberi pengharapan padanya sejak dini, bandingkan dengan Kristus. Allah mempunyai banyak cara untuk mempersiapkan umatnya dalam menghadapi banyak masalah. Karena Allah telah tahu apa yang akan dialami. Karena itu Allah memperlengkapi cerita Yusuf dengan kebencian
dan hati yang jahat dari saudaranya. Apakah engkau jadi raja atas kami? Mereka benar mengartikan mimpi mereka benci terhadap mimpi itu. Bagaimana yang muda akan menjadi raja atas mereka dan berkuasa atas mereka. Sedangkan budaya orang Yahudi adalah bahwa yang tua harus dihormati. Yakub menegur dengan lembut tetapi menyimpan dalam hati, ayat yang 10-11. Dan itu yang terjadi di sini. Penting untuk diterapkan iman kepada Allah tentang janji-janjinya. Sering iman kita digoyahkan oleh masalah dan kesulitan, kesalahpahaman terhadap janji itu. Yang D, ada penafsir yang mengatakan bahwa Yusuf pergi ke Sikem, berkilo-kilometer jauhnya. Dia pergi dengan sengaja, mereka pergi ke tempat yang jauh. Yusuf disuruh ayah untuk mencari dan melihat saudaranya. Kesempatan ini digunakan oleh saudara-saudaranya untuk berbuat jahat. Allah menggunakan ini untuk merancangkan semua, untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga Yakub. Rancangan Allah tidak pernah gagal, sekalipun dalam kacamata kita itu adalah penderitaan. E. Ketaatan Yusuf terhadap ayahnya. Yakub tetap mengajarkan tanggung jawab kepada Yusuf. Yusuf taat dan setia. Ia siap sedia menunggu perintah ayahnya, ayat 13. Yusuf mempunyai hati yang penuh kasih dan kebaikan. Sekalipun ia tahu saudaranya membenci dia, tetapi ia taat melakukan perintah ayahnya. Ketaatan tidak ada pembantahan. Taat totalitas tidak ada alasan. Sekalipun tempat itu jauh, Yusuf tetap jalan. Yusuf tidak memikirkan resiko apa yang akan terjadi nanti, tetapi ia taat kepada otoritas papanya. Seperti Kristus taat untuk datang ke dunia, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan maut. Bandingkan KPR 4 ayat 12. Yesus meninggalkan segalanya agar manusia itu selamat. F. Yusuf pergi ke Sikem, tetapi saudaranya tidak ada di sana karena mereka di Dotan. Yusuf pergi ke Dotan, ia tidak hanya taat kepada perintah ayahnya, ia bisa saja kembali karena di Sikem saudaranya tidak ada, tetapi ia mencari dengan tekun sehingga dia mendapati mereka. Yusuf membuktikan kasihnya kepada saudaranya dengan sungguh-sungguh, bukan cuma bicara atau omdu. Yang kedua, saudara Yusuf membalas kasih Yusuf dengan kejahatan. Saudara Yusuf sudah merancangkan kejahatan. Ketika mereka melihat Yusuf dari jauh, mereka merancangkan pembunuhan terhadap dia, ayat 18. Semua itu karena kebencian yang sudah terpendam. Bandingkan 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kebencian adalah hal yang paling keji dan melahirkan haus akan darah. Yang B. Semakin banyak rencana dalam dosa, semakin buruk dosa itu. Rancangan dan kebencian membuat mereka puas jika ada penumpahan darah. Marilah kita bunuh dia, orang yang membenci dan haus darah. Bandingkan Amsal 29 ayat 10. Yang keluar dari mulut saudara Yusuf itu tukang mimpi datang. Kita akan lihat bagaimana jadinya mimpinya itu. Mereka ingin menggagalkan rencana Allah, tetapi apa yang sudah ditetapkan Allah pasti terjadi. Bandingkan Mazmur kedua ayat 1 dan 3. Mereka berbohong kepada Yakub bahwa binatang buas telah memangsa Yusuf. Rencana Ruben melepaskan Yusuf. Kita lihat di sini, Allah dapat melakukan apa saja untuk memelihara umatnya. Di antara musuh, Allah bisa memakai musuh itu sebagai alat untuk menolong musuhnya. Yang ketiga, rancangan Allah pasti terjadi. Rancangan Allah tidak dapat digagalkan oleh manusia dengan usaha apapun. Sebab yang telah ditetapkan Allah tetap akan terjadi. Saudara Yusuf merancangkan pembunuhan, tetapi Allah tidak membiarkan. Allah telah merancangkan kemuliaan bagi Yusuf ke depannya dengan tujuan memelihara bangsa yang besar yang akan menurunkan Mesias. Kejadian 50. Saudara Yusuf tidak jadi membunuh karena rancangan itu dibelokkan oleh Allah sehingga mereka menjual Yusuf. Yusuf di sini gambaran Tuhan Yesus Kristus.
Ingat, Yesus dijual 30 keping perak oleh Yudas Iskariot. Yusuf ditelanjangi oleh saudaranya dengan menghina, jubahnya dilumuri darah domba. Seperti Tuhan Yesus juga ditelanjangi, dirampas haknya dan kehormatannya. Yusuf dilepaskan dari sumur, membuat ia kelaparan, kedinginan. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Kebencian penuh dengan racun yang mematikan dan terjadi tindakan biadab. Pemeliharaan Allah tetap sekalipun Yusuf harus menderita. Saudara, kebencian menghalalkan segala cara. Saudara, Yusuf tidak ada hati nurani. Mereka tidak menyesal telah melakukan dosa, penganiayaan terhadap saudara yang sendiri. Sebab dosa tidak pandang bulu. Baik itu keluarga, saudara. Jika sudah benci, bisa melakukan apa saja. Yang keempat, mendidik anak harus mempunyai hikmat dari Tuhan. Dan zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman yang dulu. Yakub lupa bahwa segala sesuatu bisa berubah. Kebiasaan yang dianut oleh generasi sebelumnya tentunya menjadi contoh generasi berikutnya. Zaman sekarang tidak seperti dulu lagi karena zaman telah berubah. Anak-anak cenderung ikut perkembangan zaman sekarang sesuai dengan perubahan dan keadaan zaman. Dan sikap serta tindakan kita selalu dinilai oleh mereka. Ajaran dan sikap yang membeda-bedakan, dan itu menyebabkan mereka sakit hati. Anak-anak sekarang tidak bisa dikekang, dibatasi, sebab sudah berubah kebijaksanaan dan zaman ini. Mereka tidak bisa dibatasi dan harus mengikuti pola pikir mereka sesuai dengan perubahan zaman. Yakub tidak memberi kepercayaan kepada anak-anaknya secara keseluruhan. Kita sering tidak mempercayai keputusan anak-anak, tapi justru menekan mereka dengan keinginan kita dan kehendak kita, sehingga terjadi pemberontakan pada anak-anak kita. Kemudian mereka sangat marah dan luka batin yang terpendam dan akan meledak pada suatu saat. 5. Mendidik anak harus membesarkan hati dan memberi pujian kepada mereka. Seringkali kita dalam mendidik bukan hanya menekan anak, tetapi sering tidak memberi dorongan yang positif. Bahkan kadang ada nada bullying dan menghina, menyudutkan mereka, sehingga anak menjadi kecewa dan tidak dihargai. Itu mengakibatkan pemberontakan dan tidak senang dan akhirnya balas dendam. Kalau dewasa mereka tidak peduli terhadap orang tua, berjalan sendiri. Mendidik anak harus dengan kasih yang tulus. Cara mereka adalah titipan Tuhan, dan kita harus mempertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mendidik anak-anak dengan pilih kasih, sehingga ada yang tawar hati dan luka batin, dan membenci saudaranya? Bahkan ada yang tega membunuh dan menyakiti saudara sendiri. Karena itu perlu kita minta hikmat dari Tuhan dalam mendidik anak-anak kita. Mengasihi dengan tulus, jangan menekan atau memaksakan kehendak diri kita sendiri. Ingat, Yusuf adalah gambaran daripada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur dengan firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman, di dalam mendidik anak, di dalam pelayanan, di dalam mengajar, di dalam pekerjaan. Jangan sampai kami pilih kasih, tetapi sungguh-sungguh dengan tulus mengasihi mereka dan menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.